Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya. Hari ini kita sudah di minggu ke-14 perkuliahan kita semester awal 2020-2021, dan untuk minggu ini uh, a little bit special karena minggu ini sampai di akhir semester saya rasa ya kita ada 3 mahasiswa yang sit in dari Undip dan Unpad yang bersama-sama kita di sini mengikuti kuliah nutrisi induk dan larva sebagai bagian dari program Merdeka Belajar. Saya ucapkan selamat datang di Universitas Hasanuddin, selamat datang di program studi budidaya perairan FIKP Universitas Hasanuddin. Mudah-mudahan program Merdeka Belajar ini bisa menjadi wadah atau bisa memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa kita bukan hanya dari Undip dan Unpad tapi juga dari Unhas, yang juga saya yakin ada beberapa mahasiswa Unhas juga yang ikut program ini, bisa menambah pengetahuan mereka, juga otomatis bisa menambah networking adik-adik mahasiswa di sini. Minggu ini kita minggu ini dan minggu depannya, jadi untuk materi mengukur tingkat fecundity dan kematangan gonad itu akan dibahas dalam 2 minggu. Jadi minggu ini sebagian dan minggu depannya lagi kita akan bahas sebagian. Oke. Minggu lalu kita sudah membahas tentang meningkatkan kualitas induk. Jadi ada beberapa cara untuk meningkatkan kualitas induk yang sudah Ibu bahas, yang sudah Ibu jelaskan di materi minggu lalu. Satu itu dengan nutrisi, penambahan hormon, kemudian environmental adjustment. Sekarang kita mau mengevaluasi setelah melakukan usaha untuk meningkatkan kualitas induk. Sekarang kita mau evaluasi seberapa berkualitaskah induk hewan kultifan yang kita miliki. Jadi ada metode-metode yang bisa kita aplikasikan, yang bisa kita terapkan dalam mengukur kualitas induk. Kenapa ini penting? To ensure, untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan pada induk ini memberikan hasil yang maksimal. Jadi jangan sampai kita sudah memberikan pakan yang bagus, kualitas media budidaya yang bagus, tapi ternyata hasilnya tidak seoptimal yang kita harapkan. Kita berpikir bahwa kita sudah memberikan yang pakan yang bagus, pakan yang berkualitas, tapi ternyata belum cukup, gitu kan. Jadi kita harus mengevaluasi kualitas induk hewan kultifan ini. Nah, di sini ada beberapa metode, ada 6 yang Ibu akan jelaskan di sini. 3 yang pertama akan Ibu jelaskan minggu ini, dan 3 yang kedepannya akan Ibu jelaskan minggu depan. Nah, yang pertama itu adalah essential fatty acid composition of eggs. Jadi yang pertama akan kita ukur atau evaluasi itu adalah komposisi EVA. Jadi asam lemak esensial dari telur yang akan kita ukur. Kemudian kita akan melihat secara visual tingkat kematangan gonad,
ya, gonad maturity level, kemudian ada laju kematangan gonad, gonad maturity rate, kemudian ada fekunditas, tingkat kesuburan, diameter telur, kemudian hatching rate-nya, daya tetas telurnya bagus atau tidak. Oke. EVA composition of eggs. Jadi komposisi asam lemak esensial dari telur. Nah, jadi perkembangan gonad itu dapat ditingkatkan dalam melalui 3 cara, yaitu manipulasi hormon, kemudian environmental manipulation and nutrition. Jadi ada manipulasi hormon, kemudian dimanipulasi lingkungannya, disesuaikan dengan lingkungan alamnya, lingkungan nature-nya, habitat alaminya, seperti yang Ibu jelaskan minggu lalu. Kemudian nutrisinya. High quality feed could increase gonadal development. Jadi sangat penting bahwa kita memberikan pakan yang berkualitas pada broodstock, pada induk, karena pakan yang berkualitas itu dapat meningkatkan perkembangan gonad. Jadi perkembangan reproduksinya itu lebih bagus. Kenapa? Karena kandungan nutrisi pada pakan itu memiliki peranan yang sangat penting untuk reproduksi. Jadi untuk kematangan gonad, untuk kesuburan, dan kemudian untuk hatching rate dari telur. Secara teoritis konsepnya seperti ini: high quality feed means high quality broodstock. High quality broodstock mean high quality eggs, and eventually high quality eggs will result in high quality larva. Jadi semuanya itu terkait. Jadi you can't take for granted one aspect. Jadi tidak bisa kemudian kita mengacuhkan satu aspek tetapi kemudian mengharapkan kita memperoleh hasil yang sama, gitu kan, seperti itu. Jadi kalau kita pengen punya anakan atau produk budidaya yang bagus, ya semuanya harus terkait. Jadi pakannya harus berkualitas, karena pakan yang berkualitas akan menghasilkan induk yang berkualitas. Induknya akan berkualitas, memiliki perkembangan gonad atau perkembangan sistem reproduksi yang baik, dan kemudian dia akan menghasilkan telur yang berkualitas juga, sehingga telur yang berkualitas akan menghasilkan larva yang berkualitas, yang survival rate-nya tinggi, kemudian resisten terhadap penyakit, dan pertumbuhannya cepat. Kan itu semua yang kita harapkan dari hewan kultifan. Nah, I will keep repeating bahwa pakan atau nutritional value dari pakan yang diberikan pada induk itu akan mempengaruhi kualitas telur dan spawning atau pemijahan. Nah, kalau kita berbicara secara spesifik pada kandungan EVA, pada essential fatty acid-nya, bahwa kualitas dari EVA yang diberikan pada pakan itu akan menentukan kualitas dari telurnya. Kualitas EVA dari telur. Jadi kalau ada cukup kandungan EVA pada pakan yang diberikan pada broodstock, maka telurnya juga akan memiliki kandungan EVA yang optimum, EVA yang cukup. Bukan ini EVA ya, essential fatty acid, bukan nama orang. Nah, satu penelitian yang ibu kutip hasilnya di sini, yaitu substitution of fresh feed with formulated feed, EPA NDHA of mangrove crab is higher. Jadi ketika pakan alami
digantikan dengan pakan buatan, komposisi EPA dan DHA dari kepiting bako itu lebih tinggi seperti itu. Kenapa? Karena ya dengan pakan alami kita bisa mengadjust kandungan nutrisi yang ada di dalamnya. Berbeda jika kita menggunakan pakan alami ya. Maksudnya jika kita menggunakan pakan buatan, kita bisa mengadjust kandungan nutrisinya seperti yang sebelumnya Ibu bilang. Berbeda dengan jika kita menggunakan pakan alami, kita tidak tahu kandungan protein, asam lemaknya, karbohidratnya itu seperti apa. Nah, mengapa kemudian komposisi EVA pada telur itu penting untuk menentukan kualitas induk? Karena distribusi asam lemak di telur itu omega 3, HUFA, kemudian omega 6 itu dapat digunakan untuk menentukan kualitas dari telur. Jadi presentasi lemak pada telur secara berat kering itu biasanya lebih tinggi di antara spesies jadi dia bervariasi di antara spesies antara 3 sampai 54%, tetapi pada umumnya antara 10 sampai 35%. Jadi rata-rata itu 10 sampai 35%. Misalnya trigliserida, kolesterol atau fosfolipid. Jadi ini contohnya lipid content of eggs and larva Pangasius hypothalamus itu 40,1%, 30,11% dan 28,8%. Karena dan lipid juga digunakan sebagai salah satu sumber energi. Nah, ini tabel komposisi EVA pada telur dari spesies ikan, ada Anguilla, ada saudaranya salmon, Corriganus pollan, kemudian ada ikan mas Cyprinus carpio. Ini sebenarnya redundant saja ya. Jadi asam lemak dari telur asam lemak dari telur dan pakan. Jadi kualitas dari pakan yang berkualitas untuk induk itu akan mempengaruhi kualitas dari telurnya. Induk yang disuplai dengan pakan yang memiliki kandungan HUFA yang tinggi, kandungan HUFA dari telurnya juga akan tinggi. Sebaliknya jika induk yang diberikan pakan dengan kandungan HUFA yang rendah, kandungan HUFA telurnya juga akan rendah. Nah, ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang gonad maturity level kematangan gonad. Jadi apa itu sebenarnya gonad maturity level? Jadi level kematangan gonad itu adalah perkembangan gonad kelenjar reproduksi sebelum dan sesudah spawning, sebelum dan sesudah memijah. Nah, gonad maturity level itu dapat diakses itu menggunakan dua cara, microscopic observation in the lab, jadi observasi menggunakan mikroskop, atau gonad observation in the field based on common traits and gonad size. Jadi bisa juga observasi gonad di lapangan berdasarkan ciri-ciri khas, ciri-ciri umum atau ukuran gonadnya itu. Jadi kalau kalian sudah sangat expert, misalnya ya, tidak perlu lagi mengambil sampel gonad kemudian melihatnya di mikroskop. Cukup kalian lihat di lapangan. Oh, ini sudah matang gonad, ini belum. Ini sudah mau spawning, ini belum. Seperti itu. Kalau kalian sudah terbiasa dengan hal tersebut. Nah, bagaimana menentukan tingkat kematangan gonad? Jadi kalau ikannya itu sexually dimorphism, maksudnya bisa dibedakan mana
jantan, mana betina, maka kita harus memisahkan hewan jantan dan betinanya untuk observasi lebih lanjut pada tingkat kematangan gonadnya. Kalau ikannya itu tidak sexually dimorphous dan doesn't have an obvious secondary sexual traits. Jadi kalau kita tidak ikannya itu apa namanya tidak bisa dibedakan secara jelas mana yang mana yang jantan, mana yang betina, maka untuk menentukan seksnya mereka, untuk melihat kelenjar kelaminnya itu harus dibedah seperti itu. Jadi misalnya untuk yang bisa dibedakan ya, bisa dibedakan antara jantan dan betina. Jadi kita harus mengambil gonadnya, kemudian dikelompokkan. Ini gonad jantan dari level 1, 2, 3, 4, dari level yang sangat dia kelenjar reproduksinya belum berkembang, masih sangat muda, sampai kemudian level yang sudah siap spawning atau kemudian sudah spawning. Kan seperti itu. What to determine? Apa yang harus dilihat? Apa yang harus diobservasi? Jika ini di lapangan ya, bukan secara mikroskopik, itu bentuk dari ovarium. Untuk female fish, untuk ikan betina itu bentuk dari ovariumnya, kemudian ukuran ovariumnya, feeling of the ovaries in body cavity. Jadi feeling maksudnya seberapa 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 banyak ovari ini mengambil space di rongga tubuh hewan betina ini. Kemudian warna ovariumnya, kemudian teksturnya, smoothness, tekstur dari ovari, kemudian ukuran dari telur di dalam ovarium, bentuk dan kejelasan warna dari telur dan bagian-bagiannya, apakah memang sudah terlihat bagian-bagian yang jelas, kemudian diameter dari telur, kemudian juga warna telurnya. Nah, ini di gambar samping kalian bisa lihat ikannya dibedah untuk melihat tingkat kematangan gonadnya. Itu ikan betina. Ikan jantan. Nah, ikan jantan seperti itu, kelenjar reproduksinya. Itu yang harus dilihat adalah ukuran dari testisnya, kemudian feeling of testis in body cavity. Jadi seberapa mengambil space sih testis ini di dalam rongga tubuh ikan ini, kemudian warna testis, dan juga apakah ada cairan yang keluar dari testis tersebut. Gitu. Nah, ini ada beberapa konsep atau teori tentang tingkat kematangan gonad. Jadi di gambar sebelah ini kalian bisa lihat mulai dari level 1 dia masih immature sekali ya. Ini menurut Nikoski. Jadi level 1 dia masih sangat immature, very small gonad, sangat kecil kelenjar reproduksinya. Kemudian biasanya itu individu yang masih muda dan mereka secara reproduksi itu masih belum matang, belum dewasa. Kalau dianalogikan kayak manusia mungkin ya masih bayi kali ya, masih bayi yang baru lahir. Kemudian ada resting. Jadi yang stage 2 ini dia antara resting, habis spawning, atau sedang developing, baru mau baru mau berkembang. Jadi sexual product is start to develop, small size gonad, the eggs cannot be distinguished using naked eyes. Jadi produk-produk seksualnya itu mulai berkembang, kemudian ukuran gonadnya masih juga kecil, tapi tidak sekecil yang stage 1, kemudian tapi
telur-telurnya itu tidak bisa dibedakan menggunakan mata telanjang, masih harus pakai microscopic observation. Kemudian yang ketiga, maturing. Jadi telur sudah dapat dilihat dengan mata telanjang, kemudian berat dari gonadnya itu meningkat dengan tajam, dan juga testis jadi warna testis itu berubah dari translucent into pale pink. Jadi dia dari translucent itu menjadi pink pudar, dusty pink mungkin ya, kayak pink pudar begitu, seperti itu. Kemudian itu maturing. Bedakan maturing sama mature ya. Maturing itu, jadi maturing di sini itu prosesnya. Jadi kalau dianalogikan manusia, dia mungkin sekitar umur 15, 16, 17 tahun itu maturing. Dia sedang dalam proses matang gonad, seperti itu. Mature sudah matang. Jadi sudah sampai pada tahap matang. Ini gonadnya sudah matang, gonad sudah mencapai ukuran yang maksimum. Kemudian tetapi telur ataupun spermanya itu belum keluar dari perut, belum keluar jika perutnya itu ditekan. Itu jika perutnya ditekan itu dia belum keluar, itu artinya sudah matang. Spawning, dia sudah siap spawning itu jika ketika perut ikan ditekan itu sudah keluar sperma maupun telurnya, dan ukuran gonadnya itu sudah berkurang. Jadi karena dia sudah spawning, jadi sudah keluar kan, sudah keluar baik telur maupun spermanya. Jadi ukuran gonadnya itu kembali berkurang secara drastis dari awal spawning hingga kemudian spawning itu selesai. Nah, yang stage 6 ini span. Jadi span maksudnya ya sudah keluar semua, namanya juga span gitu kan, sudah keluar semua kantong gonadnya itu sudah kosong, kemudian tinggal sedikit telur yang tersisa atau sperma yang tersisa di hewan jantan gitu. Nah, jelasnya bisa kalian, saya rasa misalnya kalau kalian melihat gambarnya ini jelas sekali ya, stage-stage-nya. Kalau kalian melihat di laboratorium, misalnya kita kasih ikan, minta kalian observasi tingkat kematangan gonadnya, saya rasa kalian bisa menentukan ini tingkat kematangan gonadnya udah sampai mana. Nah, oke. Ini akan menjadi slide terakhir dari yang Ibu jelaskan. Sebenarnya hampir sama sih sebenarnya. Kalau yang Nikoski tadi dia sampai 6 stage. Kalau di Holden dan Reid ini dia cuma sampai 5. Jadi bedanya di Holden dan Reid ini tidak ada tahap resting. Tidak ada tahap resting atau developing. Jadi dari immature itu langsung maturing bedanya. Kalau di Nikoski tadi ada dari immature, ada kemudian tahap resting atau developing, kemudian maturing, kemudian mature, kemudian spawning, kemudian span, seperti itu. Jadi kalian bisa baca sendiri, tapi pada dasarnya tidak jauh berbeda antara yang digunakan Nikoski sama Holden dan Reid ini.
Nah, saya rasa untuk minggu ini cukup sampai di sini dulu, penjelasan Ibu. Slide selanjutnya akan Ibu apa namanya, kita akan mengukur Gonad Maturity Index, kemudian fecundity, kemudian diameter diameter, telur, kemudian hatching rate itu minggu depan. Kita akan bicarakan tentang itu, Ibu akan jelaskan tentang itu minggu depan. Silahkan jika ada yang, eee kurang jelas, silahkan ditanyakan di forum, Sekolah, dan silahkan dibaca-baca, materi-materi tambahan yang Ibu, berikan di, folder belajar mandiri, oke? Terima kasih atas, perhatiannya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, sampai ketemu di forum dan sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.